Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa kajian fikih yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak terasa ya kita telah berganti bulan Masehi dan juga telah menginjak kita saling mendoakan dimanapun berada. Ada yang saudara-saudara kita ditimpa cobaan dalam hal kesehatan, mudah-mudahan segera lekas sembuh. Kemudian dalam rintangannya menghadapi ekonomi yang kian hari kian sulit, mudah-mudahan juga kita sama-sama mendoakannya. Serta saudara sesama muslim kita yang di Palestina sana hingga hari ini kekejaman Zionis Yahudi pun masih juga belum ada tanda-tanda mengendurkan serangannya, dan mudah-mudahan kita sama-sama berdoa saudara sama muslim kita diberikan kesabaran, keistiqomah. Kita juga pada kesempatan kali ini karena tema kajian fikih pada kesempatan kali ini sabar dalam memperjuangkan Islam. Seberapa panjang sabar kita, karena ada statement itu, masa sabar terus sampai kapan? Ataukah sabar hanya cukup omong kosong atau hanya cukup omong-omong? Dan nanti kita akan membahasnya bersama guru kita yang telah membersamai kita. Juga mengingatkan kepada para pemirsa setia kajian fikih pada kesempatan kali ini, jangan lupa untuk subscribe, share, dan like. Juga tinggalkan pertanyaan seputar yang ingin Anda semua tanyakan kepada guru kita yaitu Kiai Sidi Kardawi. Dan mengingatkan juga untuk sama-sama ayo mengingatkan untuk sama-sama mengkaji fikih di channel kesayangan kita yaitu pada kajian fikih kesempatan kali ini. Kita tak panjang kalam lagi, kita sapa terlebih dahulu guru kita yaitu Kiai Sidi Kardawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Kiai, langsung saja ini Pak Kiai, karena lagi-lagi ada juga statement yang beredar, sabar, sabar, sabar. Dan pada kajian kita kali ini temanya sabar dalam memperjuangkan Islam. Apakah sabar itu hanya sekedar, ada yang mengatakan, oh karena gerakan ini cuma omong kosong doang, jadi sabarnya itu ya nanti aja lah. Yang penting kita sekarang itu memperjuangkan yang ada sekarang, pilih yang ada sekarang. Jadi itu juga bentuk dari kesabaran. Benarkah statement demikian, Pak Kiai? Ya, kesabaran itu ada 3 macam ya. Sabar menghadapi musibah, sabar dalam ketaatan, dan sabar dalam menjauhi maksiat. Nah, itu jadi sabar itu tidak hanya sabar ketika kita menghadapi musibah, misalnya ketika dianiaya penguasa yang zalim, itu tidak hanya itu. Termasuk sabar dalam ketaatan. Nah, ketaatan itu banyak, sholat, zakat, haji, taat. Termasuk juga memperjuangkan Islam itu bagian dari ketaatan. Jadi kalau kita terus-menerus berjuang, nggak bosen-bosen ya, yaitu namanya sabar dalam ketaatan. Nah, yang tidak boleh itu sabar dalam kemaksiatan. Misalnya memperjuangkan sistem demokrasi itu kan sebenarnya kan nggak boleh. Kok itu dilakukan terus-menerus? Nah, itu sabar yang keliru itu. Sabar dalam kemaksiatan. Nah, itu contoh. Atau orang yang melakukan pekerjaan yang haram, misalnya bekerja di bank pada divisi yang terkait dengan riba. Dia terus bekerja di situ, itu namanya sabar dalam kemaksiatan. Nah, itu malah keliru kan, termasuk mereka yang terus berjuang tapi berjuangnya itu melalui demokrasi, itu kan sebenarnya bersabar dalam konteks yang keliru gitu. Ya kan gitu. Baik, Pak Kiai, nampaknya pada Oh, kajian fikih kali ini harus dibahas secara komprehensif sabar dalam memperjuangkan Islam seperti apa, karena banyak juga yang penting kita sabar walaupun pemerintahan saat ini zolim. Ya itulah pemerintahan kita saat ini, pemimpin kita saat ini yang harusnya didoakan walaupun sezalim apapun. Jadi tafadol pakai untuk memaparkan pada kesempatan kali ini. baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada malam hari ini, hari Jumat tanggal 4 Oktober tahun 2024. Tema yang akan kita bahas adalah sabar dalam memperjuangkan Islam. Apa sebenarnya pengertian sabar? Jadi sabar itu artinya adalah habsun nafsi ala matakrahu ibtigha'a mardatillah. Jadi as-sabru sabar itu adalah habsun nafsi, menahan diri ala matakrahu, ya, terhadap apa-apa yang kamu benci. Jadi menahan diri terhadap apa-apa yang kamu benci, yang kamu tidak suka. Ibtigha'a mardatillah, untuk mencari ridho Allah. Ya. Jadi itulah pengertian sabar, menahan diri dari apa-apa yang kita tidak suka dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebenarnya kita nggak suka nih, misalnya jadi orang miskin. Kita ini sebenarnya nggak suka. Nah, bagaimana supaya kita menyikapi kemiskinan itu? Nah, ada orang yang sabar, dia menerima kemiskinan itu walaupun tidak senang, ya, tapi tetap berikhtiar. Nah, kalau yang tidak sabar itu ya misalnya orang itu dalam keadaan miskin, terus kemudian merampok. Dia tidak kuat miskin, akhirnya merampok. Atau mungkin tidak kuat miskin, akhirnya bunuh diri. Nah, itu berarti contoh orang-orang yang tidak sabar. Nah, mestinya ya sabar. Jangan bunuh diri kalau miskin misalnya. Atau jangan merampok, jangan korupsi. Jadi orang-orang yang koruptor itu orang-orang yang tidak memiliki kesabaran menahan diri terhadap kondisi yang kurang atau kemiskinan, atau walaupun mungkin bukan miskin ya, dia sebenarnya mampu tapi tidak kaya-kaya banget gitu. Nah, tapi dia tidak bisa menahan dirinya dalam posisi seperti itu. Dia ingin menjadi orang kaya raya, akhirnya melakukan korupsi. Ini sebenarnya berarti orang yang tidak mempunyai sikap sabar. Ya. Jadi as-sabru huwa habsun nafsi ala matakrahu ibtigha'a mardatillahi. Jadi sabar adalah menahan diri dari apa-apa yang kamu benci untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian menurut saya Muhammad Mahmud Hijazi dalam kitabnya At-Tafsir Al-Wadih juz 2 halaman 228. Nah, sabar ini ada 3 macam menurut para ulama, seperti Imam Ghazali dan yang lain-lain. Ada 3 macam kesabaran. Pertama itu adalah sabar ketika musibah, atau bahasa Arabnya as-sabru indal musibah. Ya, misalnya ada suami, dia mempunyai istri yang cantik, yang sangat yang sangat dicintainya, terus istrinya ternyata dia meninggal dalam kondisi apa ya, mendadak gitu ya. Hari-hari, pada hari dia meninggal, pagi hari masih sibuk misalnya mengajar gitu ya. Pas malam hari ketika tidur itu suaminya belum masuk kamar. Ketika dia masuk kamar melihat istrinya itu sudah kaku, sudah meninggal ternyata. Nah, itu berarti kan musibah. Nah, disinilah ada kesabaran yang pertama, as-sabru indal musibah. Tapi kesabaran ini jangan disempitkan pada kesabaran yang pertama ini, sabar menghadapi musibah. Ya, ada kesabaran yang kedua yang namanya kesabaran dalam menjalankan ketaatan. As-sabru fi ta'ah. Misalnya dalam menjalankan sholat 5 waktu. Itu kalau bukan orang sabar itu nggak mungkin bisa menjalankan sholat 5 waktu itu. Ya, karena kita harus terus mengulang ritual yang sama, hal yang sama selama hidup kita. Kan itu sholat itu selama hidup. Ya, jadi itu kan kalau orang tidak sabar, nggak mungkin dia bisa melakukan sholat 5 waktu terus-menerus di dalam hidupnya. Nah, itulah yang disebut sabar menjalankan ketaatan. Ya, nah tentu yang namanya ketaatan itu tidak hanya sholat, tapi juga zakat.
Jadi selama seseorang muslim itu mempunyai harta yang memenuhi dua syarat, ya dia harus terus berzakat. Yaitu dua syarat itu adalah nisab dan haul. Jadi hartanya mencapai jumlah minimal, namanya nisab, dan hartanya itu sudah mengendap yang senisab tadi atau lebih, sudah mengendap 1 tahun hijriah. Jadi selama dua kriteria itu terpenuhi, ya terus dia harus berzakat terus. Karena zakat itu bukan sekali seumur hidup, tapi kewajiban tahunan gitu ya. Nah, termasuk juga ketaatan ini dalam konteks bagaimana kita memperjuangkan Islam supaya Islam ini bisa tegak di muka bumi ini secara kafah, secara menyeluruh, tidak parsial seperti yang sekarang. Ini juga memerlukan kesabaran, terus menerus kita perjuangkan Islam kafah atau Islam yang menyeluruh itu, ya. Nah, ada yang ketiga yaitu namanya sabar dalam menjauhi maksiat, as-sabru 'anil maksiyah. Nah, sabar dalam menjauhi maksiat ini yang ketiga ini khususnya sabar dalam menjauhi hal-hal yang menggiurkan, hal-hal yang sangat apa ya, menggiurkan, merangsang, menggoda, tapi sebenarnya haram, ya. Misalnya seseorang sangat tergoda, tergiur dengan seorang perempuan, padahal itu tidak halal baginya. Nah, ini dia ketika berusaha menjauhkan diri dari zina, ini sabar namanya. Atau orang yang sangat ingin minum minuman keras, ya. Nah, tapi dia bersabar, berusaha, bahasa Jawanya itu ngempet. Ngempet itu menahan, pokoknya walaupun kelihatannya menggiurkan nikmat, dia tidak minum khamr. Nah, atau misalnya seseorang itu berusaha tidak menerima suap, tidak menerima gratifikasi, padahal itu sangat menggiurkan. Suap itu nilainya tidak lagi mungkin miliaran, tapi sudah triliunan, tapi dia tetap menahan diri, tidak mau menerima. Nah, ini kesabaran yang ketiga, yaitu sabar menjauhi maksiat atau as-sabru 'anil maksiat. Nah, ini kenapa kok sabar ini ada 3 macam ini? Karena memang kalau kita perhatikan ayat-ayat Quran, ketika berbicara mengenai kesabaran, itu tidak satu jenis kesabaran, tapi ya 3 jenis ini. Kesabaran ketika menghadapi musibah, misalnya kematian atau kerugian bisnis, atau misalnya apa namanya ya, kondisi-kondisi kejiwaan kita yang mungkin stres, marah dan sebagainya yang tidak mengenakan. Nah, ini ada kesabaran. Yang kedua, sabar menjalankan ketaatan terus, ya, seperti sholat 5 waktu terus kita jalankan. Dan yang ketiga, memang ada ayat Quran yang memerintahkan kita terus menahan diri dari hal-hal yang maksiat yang apa namanya sangat menggiurkan, sangat apa namanya memberi iming-iming kepada kita yang sangat besar, ya. Nah, jadi yang pertama, kesabaran yang 3 tadi itu adalah sabar ketika terjadi musibah. Ya, ini contohnya ayat Quran yang menunjukkan wajib kita memiliki kesabaran ketika ada musibah. Ini adalah surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat." Sungguh kami, yaitu Allah, akan memberikan cobaan kepada kamu, ya, minal khaufi, dengan sedikit rasa takut, wal ju'i, kemudian sedikit rasa lapar. Jadi rasa takut, rasa lapar, wa naqsim minal amwali, kemudian berkurangnya harta kita. Berkurangnya harta itu mungkin bisa hilang harta kita, mobil dicuri, atau mungkin kerugian bisnis. Wal anfusi, berkurangnya jiwa. Misalnya ada anggota keluarga kita yang meninggal. Tadi saya contohkan, suami sangat mencintai istrinya, istrinya tidur, ternyata ketika tidur itu istrinya meninggal dunia, ya. Nah, wasamarot, dan juga berkurangnya buah-buahan. Mungkin terjadi gagal panen sehingga padi yang sudah siap panen ternyata dimakan oleh hama, misalnya dimakan oleh tikus, sehingga menimbulkan kerugian yang luar biasa. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walanabluwannakum bisyai'in
minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah qalu, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, inna sesungguhnya kita, lillahi adalah milik Allah. Jadi kita ini milik Allah sebenarnya. Wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kita hanya kepada Allah raji'un, akan kembali. Jadi kalau kita sadar bahwa kita ini adalah milik Allah, ya kalau misalnya terjadi musibah yang menimpa diri kita, ya itu kita akan merasa ringan, ya tidak merasa berat, karena ya diri kita, nyawa kita, harta kita, istri kita, semuanya itu tidak ada kecuali milik Allah. Nah, jadi ini jenis sabar yang pertama itu adalah ketika terjadi musibah. Musibah itu menurut para ulama artinya adalah kullu makruhin yahullu bil insani, yaitu segala sesuatu yang tidak disukai yang terjadi pada manusia. Jadi apapun yang kita itu tidak senang terjadi pada diri kita itu adalah musibah, ya. Nah, kemudian ada kesabaran yang kedua, yaitu kesabaran di dalam terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini juga ada dalilnya, yaitu di dalam satu ayat Quran surat Ali Imran ayat 200. Ayat ini memerintahkan kita untuk terus bersabar di dalam ketaatan. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kamu. Wasabiru, dan tingkatkan kesabaran kamu. Wattaqullaha, dan tetaplah warabitu. Rabitu itu bersiap siaga di perbatasan. Ya. Wattaqullaha, dan bertakwalah kamu kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Ayat ini sebenarnya terkait dengan perang. Ya, jadi menurut Syekh Muhammad Husin Abdullah dalam kitabnya Dirasat fil Fikri al-Islami, beliau mengatakan ketika kita berjihad, ya berperang di jalan Allah, itu ada satu akhlak yang seharusnya kita miliki, yaitu bersabar. Jadi ini konteksnya bersabar di dalam menjalankan jihad fi sabilillah. Kita diperintahkan bersabar, terus berjihad. Tidak seperti sekarang, pemerintah itu malah menghapuskan kurikulum jihad. Itu menunjukkan pemerintah itu tidak punya sikap sabar terhadap jihad, karena menghapuskan kurikulum jihad di dalam kurikulum madrasah aliyah negeri, ya kan? Nah itu berarti diperintah jihad nggak mau, membenci jihad. Kok ada ya orang Islam itu kok membenci jihad ya? Dan itu Kementerian Agama sendiri loh itu. Itu berarti itu tidak memahami konsep sabar. Wasobiru, jadi ada isbiru, ada sobiru. Nah, ada tambahan hamzah, sobiru. Kalau tadi isbiru. Nah, apa bedanya isbiru dengan sobiru? Sebenarnya akar katanya sama, sabar, tapi ada tambahan hamzah di situ, sobiru. Nah, itu kalau dalam kaidah, dalam bahasa Arab, ziyadatul mabna, ziyadatul makna. Jadi ketika ada tambahan bentuk kata, jadi suatu kata itu ada tambahan, ya mungkin tambahan hamzah seperti ini, ya atau tambahan-tambahan yang lain, maka itu ada tambahan makna. Jadi kalau isbiru itu bersabarlah kamu, sobiru itu tingkatkanlah kesabaranmu. Ya, jadi itu artinya tingkat kesabaran yang lebih tinggi daripada sekedar sabar, karena memang yang namanya jihad itu kalau kita lihat saja sekarang misalnya di Palestina itu, wah itu cobaannya memang luar biasa. Kalau misalnya seseorang punya anak, punya cucu, anaknya meninggal itu sedih, wajar ya. Tapi kalau di Palestina itu ada seorang nenek-nenek, cucunya meninggal, itu bukan sekedar meninggal badannya, anaknya cucunya itu utuh, tapi anaknya cucunya itu meninggalnya itu dibom, sehingga tubuhnya itu hancur. Dan nenek-nenek itu
memunguti tubuh cucunya yang hancur itu lalu dimasukkan dalam sebuah tas kresek. Ini cucuku ya Allah. Jadi ini bayangkan kesabaran yang seperti apa yang mereka miliki gitu. Itu tentu lebih daripada kesabaran seorang nenek yang punya cucu, cucunya meninggal tapi tubuh cucunya itu masih utuh gitu. Kan sedih tuh itu. Nah ini cucunya itu tubuhnya hancur lebur. Itu berarti kan tingkat kesabaran yang dimiliki itu lebih hebat, lebih tinggi daripada kesabaran orang yang biasa-biasa saja ketika cucunya meninggal tapi cucunya itu masih utuh tubuhnya, tidak ada luka, tidak ada yang buntung itu ya. Jadi itu perbedaan antara isbiru dengan sobiru ibu ya. Nah ini ayat ini adalah contoh kesabaran di dalam jihad ya, sebagaimana penjelasan dari Syekh Muhammad Hussein Abdullah dalam kitabnya Dirasat fil Fikril Islam. Tapi tentu yang namanya kesabaran dalam ketaatan ini tidak hanya jihad, tapi tadi sholat, ya, kita berzakat, termasuk dalam hal ini adalah berdakwah, memperjuangkan kehidupan Islam. Ini kan ketaatan kan, sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, ya. Nah, kita terus melakukan ini. Nah, kalau kita terus melakukan ini, ya kita berjuang, berdakwah, walaupun menghadapi berbagai tantangan, ya itu namanya bersabar di dalam ketaatan as-sabru fi ta'ah, khususnya ketaatan yang bentuknya itu adalah memperjuangkan Islam. Yang ketiga, itu ada sabar dalam menjauhi maksiat. Jadi dalam Quran itu memang ada 3 macam kesabaran ini. Tadi yang pertama menahan diri kalau ada musibah. Lalu yang kedua menahan diri untuk terus taat. Tidak boleh bosan, tidak boleh futur istilahnya ya. Ngelokro bahasa Jawanya. Merasa kendor gitu ya. Sehingga kehilangan semangat, kehilangan gairah dalam berdakwah, beraktivitas. Ya itu berarti harus sabar orang seperti itu. Nah yang ketiga adalah sabar menjauhi maksiat, yaitu as-sabru anil maksiat. Ini juga wajib hukumnya, ya, khususnya untuk maksiat-maksiat yang sebenarnya berdosa, tapi dihiasi dengan hal-hal yang menggiurkan, yang merangsang, yang menarik hawa nafsu kita. Ini contohnya adalah kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam yang lebih senang di penjara daripada berzina. Na'udzubillah min dzalik. Di dalam surat Yusuf ayat 33 ada ayat yang menunjukkan bagaimana kesabaran Nabi Yusuf. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Yusuf berkata, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Ya. Jika aku tidak engkau hindarkan, Yusuf mengatakan kepada Allah, jika aku ya Allah tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka ya Allah, niscaya aku akan cenderung memenuhi keinginan mereka. Wa akum minal jahilin, dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh. Nah ini ayat ini menjelaskan kesabaran bentuk yang ketiga, yaitu sabar menahan diri dari apa-apa yang tidak kita sukai. Yang tidak kita sukai itu ya ada sesuatu yang menggiurkan, yang enak, yang nikmat, tapi ini kita berusaha untuk menjauhi itu. Ya, misalnya ada orang yang mau disuap dengan uang yang miliaran atau mungkin triliunan, itu kan secara kecenderungan dia punya keinginan kan untuk mendapatkan uang suap itu ya. Tapi kalau dia sabar itu artinya dia menahan dirinya supaya kuat, tidak menerima suap itu. Padahal suap itu sangat besar, itu bisa digunakan untuk beli tanah itu ribuan hektar misalnya, membeli mobil, membeli itu. Nah, itu sabar dalam menjauhi kemaksiatan, contohnya seperti Nabi Yusuf yang lebih senang di penjara daripada berzina. Nah, ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, dalam memperjuangkan Islam, terutama Islam yang kafah, yang menyeluruh, ketiga macam kesabaran tersebut wajib kita
miliki. Ya, yang pertama sabar ketika terjadi musibah, atau yang pertama tadi as-sabru indal musibah, ini harus kita miliki karena di dalam perjuangan menegakkan Islam yang kafah ini sering kali terjadi musibah-musibah di dalam jalan dakwah, maka diperlukanlah kesabaran jenis yang pertama, yaitu sabar ketika terjadi musibah. Jadi kita harus sabar menghadapi musibah di jalan dakwah ini, misalnya pemecatan ASN, ya, aparatur sipil negara yang menjadi pengemban dakwah Islam kafah. Ya, ada teman saya doktor dipecat dari ASN karena memperjuangkan Islam kafah. Contoh yang lain misalnya terjadinya persekusi kepada kelompok Islam kafah. Tidak bisa lagi kita mendakwahkan Islam secara menyeluruh misalkan, atau penghapusan akun Twitter, ya, penghapusan akun YouTube, ya ini kita tidak boleh berhenti. Kalau berhenti itu berarti tidak bersabar. Tapi ketika kita misalnya punya akun di YouTube, ternyata di remove atau di bredel atau dihapus oleh YouTube, ya kita bikin lagi aja. Nah itu ketika kita bikin lagi itu artinya kita sabar gitu. Tapi kalau kita menyerah terus dakwah kita berhenti, terus kita ngopi-ngopi aja lah, nyantai aja lah, kita nggak usah ngotot memperjuangkan khilafah dan sebagainya. Nah itu berarti tidak sabar, sudah kehilangan kesabaran. Tapi kalau kita terus, ya, kita punya akun Twitter, ya, menyebut kata-kata syariah, menyebut kata-kata khilafah, kemudian ditutup, ya bikin lagi Twitter akun yang kedua. Kita ngomong lagi khilafah, ditutup, bikin lagi yang ketiga, terus begitu, ya. Nah, begitu juga akun YouTube. Kalau kita punya akun YouTube atau channel di YouTube, satu sekali channel ditutup, ya yang namanya sabar kan berarti ya ini terus kita jalankan, ya. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sabar dalam menjalankan ketaatan, as-sabru fi ta'ah, itu juga harus kita miliki dalam perjuangan Islam. Jadi kita harus sabar terus menjalankan berbagai ketaatan, termasuk ketaatan dalam melakukan kewajiban berdakwah, terus halakoh, ya, terus mengontak para tokoh, terus melakukan muhasabah lil hukam atau kritik kepada penguasa, kemudian terus melakukan perang pemikiran, asyiraul fikri, kita terus mengkritik nasionalisme, bahwa nasionalisme itu dari barat bukan dari Islam. Begitu juga demokrasi itu dari barat bukan dari Islam. Kemudian juga sekularisme, terus kita melakukan ketaatan dalam bentuk perang pemikiran ini, walaupun ya tentu ada risikonya. Misalnya apa? Kita harus menerima berbagai stigma buruk atau cap buruk kepada kita. Misalnya kita digolongkan sebagai radikalisme atau intoleran, atau digabungkan menjadi radikalisme intoleran dan sebagainya. Jadi ini istilah-istilah ini, ya itulah risiko dakwah, risiko dalam perjuangan, ya. Nah, kemudian yang ketiga, kesabaran dalam menjauhi maksiat, as-sabru anil maksiat, itu juga harus kita miliki ketika kita memperjuangkan Islam. Kita harus sabar menjauhi berbagai maksiat yang menggiurkan, yang dapat memalingkan kita dari dakwah menuju Islam kafah. Sebagai contoh misalnya ada aktivis-aktivis dakwah atau mantan dari mereka itu dijanjikan dana untuk hidup sehari-hari yang sangat lumayan, ya. Kemudian dijanjikan akan disekolahkan S2 dan S3 secara gratis, dibiayai semua. Kemudian diberi dana yang besar kalau menjelek-jelekkan khilafah, menjelek-jelekkan kelompok-kelompok tertentu. Lalu diberi dana yang besar kalau bisa membuat jurnal atau buku yang mendiskreditkan kelompok pejuang Islam kafah dan sebagainya. Orang-orang seperti ini ada. Nah, ketika mereka itu ternyata melakukan itu semua, ya berarti ya mereka bukan sabar namanya, bukan sabar menjauhi maksiat, tapi
justru melakukan kemaksiatan itu yang itu justru menjadikan mereka berada dalam dosa yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan sekalian wal akhwat yang berbahagia, Rasulullah telah menjanjikan pahala yang teramat agung yang mengalahkan semua iming-iming duniawi yang rendahan dan recehan semacam itu bagi mereka yang sabar dalam situasi yang sulit seperti saat ini. Inilah salah satunya, yaitu dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Rasulullah bersabda, "Inna min waraikum ayyamas sobri." Sesungguhnya di belakang kamu ada hari-hari yang memerlukan kesabaran. As-sabru fihinna mithlul qabdi 'alal jamri. Kesabaran pada hari-hari itu seperti menggenggam bara api. Lil amili fihinna ajru khamsina rajulan ya'maluna mithla amalihi. Tapi bagi orang yang mengamalkan dengan teguh ajaran Islam, pada hari-hari itu akan mendapat pahala 50 orang yang mengamalkan seperti amal yang dia lakukan. Qila, ada yang bertanya kepada Rasulullah, ajru khamsina rajulan minhum, apakah yang dimaksud orang itu mendapat pahala 50 orang itu 50 orang dari kalangan mereka? Qal, Nabi bersabda, bal ajru khamsina rajulan minkum. Tidak, yang saya maksudkan 50 orang itu ya pahala 50 orang di antara kamu, di antara para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rawahu Abu Dawud bisanadin hasanin, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Ya, jadi kita ulang, ini sudah saya terjemahkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya di belakang kalian ada hari-hari yang memerlukan kesabaran. Kesabaran pada hari-hari itu bagaikan menggenggam bara api. Namun, bagi orang yang teguh mengamalkan Islam pada hari-hari itu akan mendapat pahala 50 orang yang mengamalkan amal seperti itu. Ada yang bertanya, apakah 50 orang dari kalangan mereka? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahkan 50 orang dari kalangan kalian, yaitu dari kalangan para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian hadis riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Barangkali kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan, kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak Kiai, ada beberapa pertanyaan dan pernyataan yang sudah masuk pada kajian fikih kali ini. Dan yang pertama ada pernyataan, kalau tadi dikatakan sabar itu segala sesuatu yang tidak disukai manusia, dan kali ini ada pernyataan yang ibaratnya berarti buzzer itu harus sabar-sabar ya Pak Kiai. Udah ibaratnya dikatakan hal yang buruk satu keluarga masih juga cengar-cengir ataupun masih juga bangga dengan menggunakan kaos misalnya bangga anak Mulyono dan lain sebagainya. Ini ada pernyataan yang masuk, dan ada juga pertanyaan yang masuk. Izin Kiai bertanya, saya pernah mendengar kajian kalau kita berdoa minta diberi kesabaran lebih, maka Allah akan beri ujian untuk menguji kesabaran kita. Benarkah demikian Pak Kiai? Pertama saya ingin memberikan tanggapan ya terhadap pernyataan tadi bahwa buzzer-buzzer itu berarti orang yang sabar ya Pak Ustadz ya, karena mereka terus berbuat rusak gitu ya. Ya itu sabar, tapi sabar dalam konteks yang batil ya. Sabar terus menipu, sabar terus mengejek masyarakat, sabar terus korupsi. Nah, itu sabar dalam konteks yang negatif. Itu ya itu memang ada orang-orang yang seperti itu, tapi memang secara istilah ya tentu tidak disebut dengan istilah sabar ya, karena sabar itu konotasinya atau pengertiannya adalah sesuatu yang positif ya. Nah, kalau orang yang seperti itu ya mungkin istilahnya bukan sabar ya, tapi berkeras kepala. Jadi orang yang keras kepala
terus-menerus dalam kebatilan, terus-menerus tidak punya malu. Kan sebenarnya orang itu harusnya punya malu kan. Harusnya kan punya malu. Ini ada orang-orang yang dia itu sudah kehilangan rasa malu, ya, tidak punya malu lagi sehingga ketika diserang oleh netizen ada istilah Mulyono dan sebagainya malah bikin kaos Putro Mulyono. Ya mendingan sekalian bikin kaos kalau berani adik Fufu Fafa gitu kan, adiknya Fufu Fafa kalau berani coba. Nggak berani toh gitu. Nah itu berarti orang itu sudah bebal itu, bukan sabar namanya. Itu bebal. Jadi sudah kalau bahasa Jawanya itu ndablek dikandani yang ngel. Jadi dibilang itu nggak bisa. Jadi sudah istilah Quran itu summun bukmun umyun. Jadi sudah bisu tuli buta. Jadi sudah tertutup mata hatinya, tertutup mata batinnya terhadap kebenaran. Jadi itu orang yang sudah sangat berat sekali. Jadi sudah apa namanya ya mungkin hampir-hampir tidak bisa menerima masukan ya kecuali dari kelompok mereka. Nah, oke ya. Kemudian yang kedua tadi apa? Mohon diulang sedikit kata kuncinya. Sabar pakai. Ada pertanyaan kalau kita berdoa minta diberi kesabaran lebih, maka Allah akan memberi ujian untuk kesabaran kita itu pakai. Bagaimana tanggapannya pakai? Apakah benar demikian pakai? Eh, saya kok belum belum tahu ya apakah memang ada yang semacam itu baik itu ayat Quran atau mungkin hadis Nabi ataukah mungkin perkataan ulama atau apa ya. Tapi memang ada di dalam ayat Al-Quran itu kita berdoa kepada Allah itu supaya diberi limpahan daripada kesabaran. Allahumma afrigh alaina sobron wa thabbit aqdamana. Ya Allah limpahkanlah alaina kepada kami sobron kesabaran. Jadi itu artinya kesabaran yang dilimpahkan oleh Allah kepada kita itu banyak tidak sedikit ya. Ya Allah limpahkanlah kesabaran ya. Nah, apakah kemudian kalau kita berdoa seperti itu kemudian bisa dipastikan Allah memberi kita cobaan yang besar ya? Menurut saya kita tidak bisa mengatakan pasti begitu karena doa-doa itu nanti yang berhak mengijabah adalah Allah gitu ya. Dari mana kita tahu kan? Itu kan bukan ranah kita. Kita nggak tahu kalau kita berdoa seperti itu Allah akan begini. Ya kita nggak tahu. Itu jawabannya yaitu terserah Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah mengabulkan keinginan atau mengabulkan doa orang itu kan bisa. Ada tiga kemungkinan kan. Ketika kita berdoa itu ini ada hadisnya dari Rasul. Ketika kita berdoa itu akan dikabulkan segera. Atau kemudian alternatif kedua kita berdoa tapi pengkabulan doanya itu ditunda nanti di akhirat gitu. Yang ketiga, kita berdoa minta sesuatu, tapi kita itu tidak diijabah, dikabulkan dalam bentuk pemberian sesuatu itu, tapi kita dihindarkan dari bahaya yang seimbang dengan sesuatu itu. Nah, gitu itu ada tiga peluang atau tiga kemungkinan kalau di dalam hadis Nabi. Ketika seorang hamba Allah berdoa, kemungkinan yang pertama Allah akan mengabulkannya. Kemungkinan yang kedua Allah mengabulkannya tapi tertunda nanti di akhirat. Nah yang ketiga kita dihindarkan dari bahaya yang seimbang atau kurang lebih sama dengan permintaan hamba Allah itu. Ya, oke, demikian yang saya pahami. Terima kasih. Tapi pakai misalnya ada juga anggapan yang beredar, misalnya tadi yang menyambung pertanyaan tadi ketika misalnya sudah berusaha untuk taubat, tapi kok jatuhnya jadi banyak musibah itu memang demikiankah pakai kan juga ada anggapan ya ini karena saya sedang bertobat jadi banyak ujiannya supaya mencuci dosa saya dan lain sebagainya. Apakah demikian pakai? Ya, musibah-musibah itu maknanya tidak selalu buruk ya. Tidak selalu musibah itu kita pahami sebagai bentuk Allah itu marah atau Allah tidak ridho itu belum tentu demikian. Ya.
Karena apa? Karena dulu para nabi dan juga orang-orang yang soleh itu juga mendapatkan musibah-musibah gitu. Apakah ketika Allah itu memberi musibah kepada para nabi, Allah itu tidak ridho kepada mereka? Kan nggak mungkin. Mereka itu utusan Allah. Allah itu ridho kepada para nabi gitu. Ya, jadi itu harus kita tafsirkan ketika orang-orang soleh atau para nabi itu mendapatkan musibah, itu bukan sebagai tanda Allah itu murka atau Allah itu tidak ridho kepada mereka, tetapi bisa jadi ada pengertian-pengertian lain, diantaranya adalah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu ingin meninggikan derajat mereka, gitu. Jadi meninggikan derajat mereka atau dengan makna-makna lain atau tujuan-tujuan yang lain yang itu bukan bukan berarti Allah itu tidak ridho kepada mereka. Ya, jadi yang namanya musibah seperti sakit. Dulu juga ada nabi yang sakit kan. Nabi Ayub itu kan sakit yang sangat berat sekali. Apakah Allah tidak ridho kepada Nabi Ayub? Kan nggak mungkin. Contoh lain misalnya Nabi Muhammad SAW sendiri ketika perang Uhud kan beliau mengalami luka. Jadi ada satu besi yang menancap di pipinya Nabi dalam perang Uhud, yang kemudian ada sahabat yang ketika mau mencabut besi yang masuk ke dalam apa ya pipinya Rasul, itu cara mencabutnya itu dengan bukan dengan alat atau dengan tangan, tapi dengan mulut dan disedot seperti itu. Jadi ini sahabat itu ada yang menyedot logam yang masuk ke pipinya Nabi gitu, sehingga akhirnya darah dari Nabi itu ikut tertelan oleh orang itu. Apakah itu berarti Allah tidak ridho kepada Nabi Muhammad? Kan tidak. Jadi itu ada jenis-jenis musibah yang memang itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang seperti Nabi dan sebagainya. Jadi itu tidak selalu memiliki makna yang buruk, yaitu kita maknai sebagai azab atau siksaan atau tanda Allah itu murka atau marah dan sebagainya. Nah, tapi itu beda kalau misalnya ada orang yang suka bohong, jadi pemimpin pembohong, terus ternyata dia banyak mendapat bully, dia banyak mendapat kecaman dari seluruh Indonesia, mengatakan dia Pinocchio Jawa, mengatakan dia dikecam seluruh Indonesia. Ya kalau seperti ini tuh namanya azab gitu, azab dari Allah, siksaan dari Allah, karena memang dia itu orang yang jahat, dia pembohong gitu ya. Sejak awal sampai akhir bohong terus selama 10 tahun. Dari mulai SMK sampai ekspor pasir disebut bukan pasir, ini sedimen. Itu kan pembohong besar itu. Oh, besar sekali loh selama 10 tahun. Dan karena dia penampilannya kelihatannya sederhana, tidak gendut ya, cenderung cungkring kalau istilah Jawanya, kurus gitu. Itu memang bisa menipu gitu. Ini dikiranya orang kampung, orang desa tidak punya ambisi terhadap uang, tidak punya ambisi terhadap kekuasaan, tidak punya ambisi terhadap kedudukan. Ternyata gila, dia menginginkan ini, menginginkan itu kan. Nah, kok misalnya sekarang dia dia mengalami nasib yang buruk, misalnya dikecam di mana-mana, banyak orang yang menginginkan dia masuk penjara itu. Apakah dia bisa disebut seperti Nabi tadi yang orang soleh tapi sakit? Ya nggak bisa lah, dia itu memang dasarnya pembohong, penipu, tukang ngapusi. Ya itu memang azab, balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya demikian. Juga ada yang statement terucap mulai muncul dari gorong-gorong sekarang menjadi garong gitu pakai dan Iya bagus juga itu ya. Iya 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 iya. Iya. pernyataan tadi pakai ada juga yang bertanya adakah tips supaya kita bisa bersabar dalam zaman sekarang pakai yang tadi telah pakai sampaikan azab itu udah datang gitu pakai yang tadi muncul dari gorong-gorong menjadi garong Jadi gini ya, kalau saya lihat ya, kesabaran itu tidak mungkin dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Jadi basis kita supaya kita ini bisa sabar itu iman gitu.
Kalau nggak punya iman tuh nggak mungkin bisa mempunyai kesabaran. Jadi sabar itu ibaratnya apa ya? Anak itu muncul dari sebuah induk namanya iman, gitu loh. Di dalam ayat Al-Quran itu kan disebutkan wal asri innal insana lafi khusrin. Wal asri demi masa. Innal insana sesungguhnya manusia itu lafi benar-benar berada di dalam khusrin kerugian illa kecuali siapa yang tidak rugi itu illalladzina amanu yaitu kecuali orang-orang yang beriman wa amilus solihati dan mereka yang mengerjakan amal-amal soleh. Nah, lalu kemudian ayat itu mengatakan watawasau bil haqqi watawasau bis sabri dan mereka itu saling ingat mengingatkan untuk menetapi kebenaran dan saling ingat mengingatkan wasiat mewasiati untuk bersabar gitu. Jadi orang yang bisa tawasau bisobri saling nasihat menasihati kamu sabar ya, yang lainnya juga mengatakan kamu juga sabar ya, itu adalah alladzina amanu wa amilus solihati, itu iman bekalnya itu iman gitu. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, ajaban li amril mukmin. Sungguh hebat, sungguh mengagumkan itu urusan orang mukmin. Nah, orang mukmin, ya. Fa inna amrohu kullahu lahu khair. Karena semua urusan orang yang beriman itu akan menjadi kebaikan baginya. Walaisa dzalika illa lil mukmin, dan itu tidak ada. Ya, semua kondisi itu akan menjadi kebaikan itu tidak mungkin ada kecuali bagi orang yang beriman. Nah, lalu Nabi mengatakan in asobathu dharra'u sobaro. Kalau orang beriman itu mendapatkan kesulitan, ya, mendapatkan ujian, ya, misalnya dia kemalingan, mungkin ada yang meninggal, pokoknya segala keburukan, sobaro, dia akan bersabar. Fakana khairan lahu, maka itu akan menjadi kebaikan baginya. Wa in asobathu sarra'u, tapi kalau seorang mukmin yang beriman itu mendapatkan kebaikan, kalau tadi mendapatkan keburukan ya dalam segala bentuknya, mungkin sakit, mungkin musibah banjir, mungkin istrinya meninggal, tapi kalau dia bersabar, orang yang beriman tadi bersabar itu khair ya, walaupun itu keburukan akan menjadi khair kebaikan, menghasilkan pahala kalau bersabar. Wa in asobathu sarau, tapi kalau orang yang beriman itu mendapatkan kebaikan, mendapatkan rezeki, naik pangkat, anak lahir, menikah dan sebagainya, pokoknya hal-hal yang menyenangkan, syakaro, dia bersyukur. Fakana khairon lahu, maka itu menjadi kebaikan pula baginya. Nah, ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi kalau bagi seorang yang beriman, ini modalnya iman nih. Apakah suka atau duka, semuanya baik. Orang yang beriman itu, dia misalnya berdakwah itu menghadapi tantangan, di penjara, dipecat. Itu sebenarnya ya sama kalau dia itu berdakwah berhasil, lalu ya sukses itu sama. Kalau mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan ya bersabar, itu akan ada kebaikan, gitu ya. Tapi kalau dia mendapatkan keburukan, mendapatkan hambatan dalam dakwah, dipersekusi, mungkin dipecat, dipenjara, segala macam, mungkin sampai dibunuh, tapi kalau dia bersabar, ya dia akan mendapat pahala. Jadi kalau ada kebaikan dia bersyukur, kalau ada keburukan dia bersabar. Nah, jadi ini sebenarnya tidak mungkin kecuali mukmin. Makanya tadi saya mengatakan bahwa bagaimana sih supaya kita ini bisa memiliki sifat sabar, itu berarti kita harus memiliki induk dari kesabaran itu. Induk dari kesabaran itu ya iman gitu. Kalau kita iman kita sudah tegak, iman kita sudah lurus, maka insya Allah kita akan bisa bersabar. Tapi kalau keimanan kita ini masih belum kuat, masih goyang-goyang, ya ini kesabaran kita itu juga nanti belum mantap gitu. Ya, maka ini tadi yang saya bilang bahwa yang namanya kesabaran itu ibarat
Dia adalah anak atau buah ya yang muncul dari sebuah pohon yang namanya keimanan. Ya tentu ini iman adalah iman di dalam Islam. Ya, demikian. Terima kasih. Apalagi goyang karena tambang gitu ya Pak Kiai. Ya, itu berarti imannya walaupun mungkin tidak hilang ya, tidak sampai kepada kafir, tapi imannya itu kemudian apa ya, terkotori oleh hawa nafsu dari kapitalisme gitu. Karena kalau hawa nafsu kapitalisme diperturutkan ya tentu nggak akan ada habisnya itu. Betapa menggiurkan kalau kapitalisme itu sudah memperlihatkan pesonanya ya, harta benda yang sedemikian rupa, mobil-mobil, rumah-rumah, tapi semuanya ketika dimiliki secara kapitalistik itu sebenarnya tipuan-tipuan duniawi yang itu bukan sesuatu yang berkah yang hakiki. Karena keberkahan yang hakiki itu tidak ada kecuali dalam Islam. Walaupun itu mungkin tidak mewah ya, tapi sederhana ya. Tetapi ketika semua itu diperoleh dengan jalan yang halal, nah disitulah sebenarnya ada keberkahan yang hakiki gitu. Untuk apa kita punya uang miliaran, triliunan, tapi dari cara yang haram? Itu nanti ada azab kubur, ada azab akhirat ya. Naudzubillah. Ngapain kita ini bersenang-senang di dunia, tapi menderita di alam kubur, mendapatkan siksa di akhirat gitu. Naudzubillah, naudzubillah. Itu kehidupan macam apa itu kalau koruptor-koruptor itu paham itu? Itu kehidupan semu, itu kehidupan yang serba palsu itu kalian itu, hai para koruptor. Ya, dapat duit banyak tapi itu nanti bisa panas nanti di alam kubur ya. Ada satu hadis itu menceritakan begini, ada sekelompok sahabat Nabi itu membawa jenazah dibawa kepada Nabi untuk disolatkan. Nabi bertanya lebih dulu kepada orang-orang yang membawa jenazah itu, hal alaihi dain. Hai, ini orang yang meninggal ini punya utang apa tidak? Naam ya Rasulullah dinaron. Ya, orang-orang yang membawa jenazah mengatakan, ya Rasulullah, jenazah ini punya utang 2 dinar. 2 dinar itu 1 dinar kira-kira 4 jutaan ya, lebih dikit. Kalikan 2 8 jutaan. 8,5 kurang lebih, 8,5 juta. Apa reaksi Rasulullah ketika mengetahui bahwa jenazah yang dibawa kepada beliau ternyata orang yang berhutang. Ini utang loh ya. Utang itu bukan dosa loh ya. Ini utang. Nabi mengatakan, "Shollu ala sahibikum." Solati sendiri temanmu itu. Jadi artinya apa? Nabi itu tidak mau menyolatkan orang yang mati dalam keadaan membawa utang. Para sahabat itu kelihatannya shock ya waktu itu. Akhirnya ada salah seorang dari mereka, namanya Abu Qatadah Al-Ansori. Dia orang Ansor. Dia mengatakan, ya Rasulullahi huma alayya. Wahai Rasulullah, 2 dinar itu yang menjadi utangnya si mayat itu saya yang menanggung, saya yang bayar. Fasolla alaihi. Maka kemudian Rasulullah baru mau menyolatkan ketika ada yang menanggung 2 dinar itu. Nah yang menarik, kira-kira 2 atau 3 hari kemudian, Rasulullah ini berjumpa dengan Abu Qatadah Al-Ansori yang menanggung utangnya si mayat itu. Ketemu lagi dengan Nabi sekitar 2 atau 3 hari kemudian. Nabi bertanya kepada namanya Abu Qatadah Al-Ansori. Hei, apakah kamu sudah membayar utangnya si mayit? Abu Qatadah mengatakan, baru hari ini wahai Rasulullah saya bayar utangnya dia. Rasulullah mengatakan, kalau begitu alam kuburnya baru dingin hari ini. Jadi alam kuburnya itu baru dingin ketika utangnya si mayit itu dilunasi pada hari kedua atau ketiganya. Berarti selama belum dilunasi itu panas, tubuhnya itu panas di alam kubur itu. Ini utang loh ya, utang ini bukan riba atau bukan apa, apalagi lebih daripada utang. Misalnya orang yang mempunyai harta banyak tapi hasil merampok, hasil korupsi, hasil manipulasi, hasil nipu rakyat.
Wah, itu di alam kuburnya betapa panasnya itu, naudzubillah summa naudzubillah. Wong orang utang saja yang sebenarnya utang itu tidak dosa mengakibatkan tubuh orang itu demam di alam kuburnya, panas situasinya. Ini gawat sekali, orang-orang zaman sekarang ini kayaknya karena tidak punya iman, berani sekali atau tipis imannya, berani sekali korupsi, berani sekali menerima gratifikasi, berani sekali private jet, berani sekali wah private jet terus dibantah. Oh, dia itu bukan penyelenggara, penyelenggara negara. Yang penyelenggara negara itu kakaknya atau bapaknya, oh, dia sendiri bukan, bla 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 lah. Ini gimana sih kayak ini? Ya itulah, ya Kalau itulah. pakai kalau tadi yang jenazah yang memiliki utang, kalau yang menyebabkan utang negara tuh jadi lebih banyak itu gimana? Wah, itu ya naudzubillah, summa naudzubillah gitu. Apalagi begini loh, kalau Indonesia itu utang ke luar negeri, pejabat-pejabat yang menandatangani MOU, kita Indonesia utang sekian juta US dollar, itu ada sedikit, bukan sedikit ya, ada komisi-komisi yang diberikan kepada pejabat-pejabat yang menandatangani utang. Ada itu. Itu dulu pernah ada dosen dari UGM namanya Profesor Mobiarto. Di dalam pengantar sebuah buku yang berjudul Kegagalan Pembangunan Dunia Ketiga yang ditulis oleh uh, apa namanya Rudolf Strahem kalau nggak salah ya. Rudolf Strahem itu orang Jerman atau Austria. Dia menulis buku yang diterjemahkan oleh Sides, Pustaka Sidesindo, judulnya Kegagalan Pembangunan Dunia Ketiga. Nah itu pengantarnya Profesor Mobiarto, dosen ekonomi dari UGM. Profesor Mubiarto itu mengatakan begini, setiap kali kita utang luar negeri, pejabat-pejabat itu mendapat komisi-komisi. Itu kata Pak Profesor Mubiarto. Jadi kita boleh dong menduga bahwa ketika Indonesia itu utang sekian juta US dollar, itu boleh dong kita menduga bahwa itu mesti ada yang diterima oleh presiden gitu. Ya, karena dia yang tanda tangan toh. Nah, dia dapat sekian, 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 sekian. Ya iyalah, buat mereka senang dapat komisi-komisi itu. Nah ini kita rakyat yang harus menanggung utang itu dengan pajak-pajak yang mencekik kita, yang menyusahkan kita. Jadi yang tanda tangan dan mendapat komisi itu orang Jakarta, yang membayar lewat pajak itu seluruh Indonesia. Wah itu kejam sekali orang seperti ini. Ini nanti di alam kuburnya ini bisa merasakan panas dia orang seperti ini gitu. Ya. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik, ya. Ya, lebih tepatnya politisi Senayan gitu pakai. Nanti ada yang tidak terima orang Jakarta pakai. Ya, Ya, orang Jakarta maksudnya yang menandatangani utang gitu ya, bukan rakyat Jakarta yang baik gitu. Kalau rakyat Jakarta yang baik ya insya Allah dia ya korban bukan pelaku lah gitu. Oke. baik pakai dan juga ada pertanyaan yang tadi. Lantas, apakah kesabaran itu ada batasnya pakai menghadapi Raja Jawa ini pakai? Jadi sebenarnya kalimat kesabaran apakah ada batasnya atau tidak itu sebenarnya pertanyaan yang kurang tepat ya. Kenapa? Karena kesabaran itu kan hukumnya wajib. Kalau kita bertanya apakah kesabaran itu ada batasnya sehingga tidak sabar lagi, itu kan artinya apakah sabar yang hukumnya wajib ini ada waktunya ketika sabar itu menjadi tidak wajib? Ya nggak ada. Yang namanya sabar itu wajib terus, nggak pernah berhenti. Sama dengan sholat, apakah sholat ini ada batasnya? Sholat kan wajib. Kalau ada batasnya kan berarti wajib itu kemudian berubah menjadi tidak wajib, kan nggak ada, kecuali orang itu meninggal sudah nggak wajib sholat lagi gitu. Ya jadi yang namanya sabar itu kita harus paham, sabar itu hukumnya wajib, dan sesuatu yang wajib itu terus kita lakukan sampai kita mati, bukan ada batasnya. Nanti kalau sabar itu sampai umur 60, kalau setelah 60 ke atas kita boleh tidak bersabar atau tidak wajib lagi. Ya enggak, yang namanya kesabaran itu wajib, dan kewajiban itu akan terus menjadi kewajiban kita sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu
wa taala. Nah, gitu. Jadi sabar itu kita kaitkan dulu dengan statusnya itu wajib gitu. Dan yang namanya kewajiban itu terus berlaku buat kita tanpa ada batas kecuali kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Baik, pakai nyata ternyata waktu kita sudah di penghujung, tapi ada satu pertanyaan yang menurut kami harus dijawab tapi singkat ya pakai. Nanti kalau tidak dijawab ada statement lagi di monopolis dimainkan. Politisir. Nah, ini ada pertanyaan curhat pakai, jadi harus dijawab. Dan bagaimana pakai bersikap sabar menghadapi pasangan yang melarang untuk mengaji Islam kafah pakai? Ya, itu sebenarnya ada kebolehan dalam syariah ya. Kalau kita itu posisi kita dizolimi itu kalau kita mau sabar ya boleh. Tapi kalau kita itu mau mengucapkan kata-kata yang tidak baik itu juga boleh. Di dalam surat An-Nisa ayat 148 itu ada ayat yang berbunyi innallaha la yuhibbul jahra innallaha la yuhibbul jahra bil bisu'i minal qaul. Jadi Allah itu tidak menyukai perkataan-perkataan yang buruk. Ilaman zulima, kecuali dari orang yang dizolimi. Surat An-Nisa 148. Jadi ayat ini oleh para ulama itu dijadikan dalil nih. Kalau orang itu menjadi korban kezoliman, dia boleh, tidak wajib, boleh mengucapkan kata-kata kasar atau kotor kepada dia. Boleh juga mendoakan keburukan buat dia jika dia memang korban kezoliman. Jadi kalau orang itu misalnya korban kezoliman seperti saudara-saudara kita dari FPI, ada 6 orang yang dibunuh oleh Jokowi, itu kan berarti korban kezoliman. FPI termasuk Habib Rizik. Kalau mereka mendoakan kehancuran bagi Jokowi, itu mereka berhak. Tapi kalau tidak mendoakan juga boleh juga. Nah gitu. Tapi nampaknya kan Habib Rizik memilih, pernah tuh Habib Rizik itu mendoakan kehancuran untuk Jokowi kan. Itu nampaknya tembus ke langit, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sendiri mengatakan ittaqi da'watal mazlumi. Takutlah kamu kepada doanya orang-orang yang dizolimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena antara orang yang dizolimi itu dengan Allah itu tidak terhalang hijab, tidak terhalang apapun. Jadi ketika kita meminta pertolongan, ya Allah hancurkan Jokowi ya Allah. Kalau dia orang yang dizolimi itu doanya didengar oleh Allah. Makanya sekarang ini ketika Jokowi itu kemudian seluruh Indonesia itu membuli dia, membenci dia, mengharapkan kehancuran dia, itulah ya ijabah Allah telah mengijabah, telah memenuhi doanya orang-orang yang dizolimi, termasuk doa-doanya seperti Habib Rizik dan ikhwan-ikhwan yang lain dari kalangan kaum muslimin yang menjadi korban kezaliman dari Jokowi. Ini memang orang yang sangat zalim sekali. Jadi kalau misalnya setelah dia lengser tanggal 20 Oktober nanti, ya, kemudian misalnya ada tuntutan-tuntutan dari rakyat supaya dia itu dipenjara, itu menurut saya sangat wajar dan itulah yang mudah-mudahan nanti akan terjadi. Demikian. Insya Allah. Amin. Baik, pakai untuk perjumpaan kita nampaknya ada kalimat penyemangat dari pakai terkait kajian fikih kali ini, sekaligus menyinggung juga ada pertanyaan yang bagaimana caranya menghilangi kefuturan yang melanda pengemban dakwah pakai. Ya, jadi saya kira apa namanya seperti tadi yang saya sampaikan, kesabaran itu tiada lain adalah buah daripada pohon yang namanya pohon keimanan. Ya, jadi barang siapa yang ingin menjadi orang yang sabar, maka dia harus mengokohkan keimanannya lebih dulu. Ya,
Termasuk kalau ingin menjadi orang yang istiqomah, yang terus berjuang, itu kan sebenarnya kan sabar sebenarnya. Sabar dalam ketaatan, terus berjuang tanpa futur, tanpa kendor, tanpa berhenti. Itu kan berarti orang yang sabar kan. Berarti kuncinya apa? Sama dengan tadi. Karena sabar itu adalah buah dari sebuah pohon yang namanya pohon keimanan. Maka kita rawat iman itu, kita kokohkan iman itu. Insya Allah akan menghasilkan kesabaran, termasuk kesabaran dalam ketaatan as-sabru fitoah, terus alaqo, terus belajar bahasa Arab, terus ngaji tanpa berhenti, kecuali Allah yang menghentikan kita dengan kematian kita. Insya Allah, amin, Allahumma amin. Baik, Masya Allah pakai untuk pemaparannya pada kajian fikih kali ini. Jadi bersabar itu tidak ada batasnya ya, tadi pakai sampaikan, kecuali hingga Allah memanggil kita. Jazakallah sekali lagi pakai untuk pemaparannya pada kajian fikih kali ini, dan juga para pemirsa yang telah ikut berinteraksi dalam kajian fikih kali ini, dan juga kita sama-sama mendoakan jika tadi pakai telah menyampaikan orang-orang yang dizolimi dalam hal kali ini, klan Mulyono begitu luar biasa dijabah oleh Allah, apalagi saudara sama muslim kita yang tidak ada henti-hentinya dibombardir kekejian oleh Zionis Yahudi dan para sekutunya. Dan mudah-mudahan senantiasa kita mendoakan semoga Allah senantiasa segera mengijabah doa-doa kita untuk melenyapkan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta bihamdika. astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum ilaik. warahmatullahi wabarakatuh.